pimpinan puja yang saya hormati, para upasaka-upasika yang berbahagia, kekuatan, keyakinan pada Tiratana dan juga kekuatan kebajikan mengkondisikan pertemuan pada pagi hari ini. Para upasaka-upasika bisa melakukan puja dan juga kegiatan kebajikan lainnya yang tentu membawa manfaat besar bagi kehidupan, membawa manfaat yang akan mengarahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita tidak lepas dari permasalahan kehidupan. Berapa hari yang lalu bincang-bincang tentang kehidupan dengan beberapa orang. Dalam perbincangan itu ada hal yang menarik, dalam arti menarik untuk didiskusikan dan juga mencari cara untuk menghadapi permasalahan kehidupan. Ada yang mampu, ada yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi, sehingga orang itu menjadi tegar, menjadi kuat, tetapi juga ada yang tidak mampu karena tidak punya kemampuan, sehingga tidak punya ketegaran, tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi. Ada yang berseloroh, ya Bante, batin kita kan belum sekuat orang-orang itu. Batin kita masih lemah, kekuatannya belum mampu menghadapi perjalanan kehidupan ini. Sesungguhnya, kalau kita kembali pada Dhamma, semua orang punya potensi yang sama
untuk menjadi kuat, untuk menjadi tegar, untuk menjadi bijak, menghadapi persoalan kehidupan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan kemauan untuk berlatih, kemauan untuk mengembangkan, kemauan untuk mempraktekkan. Mereka yang giat berlatih, mau mempraktekkan ajaran dengan baik, saya yakin apa yang dinamakan potensi tadi bisa bertumbuh, bisa berkembang. Nah, untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan potensi itu ya kembali pada masing-masing orang. Guru Agung ya dalam syair Dhammapada ada kalimat Tathagata hanya sebagai penunjuk jalan. Engkau sendiri yang harus memperjuangkan. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Dalam syair yang disabdakan oleh Sang Buddha, Tathagata hanya menunjukkan ajaran. Inilah ya, ini loh jalan kebahagiaan. Ini loh jalan kesucian. Sudah saya temukan, saya sudah tunjukkan, saya sudah babarkan. Nah, engkau sendiri yang harus memperjuangkan. Engkau sendiri yang harus berjuang. Nah, tadi saya katakan kembali pada diri kita masing-masing. Jalannya sudah ada, ya ibarat gambarannya, ya, Raupasaka Upasika, ya ibu bapak sekalian. Jalan ke Dhammapala ini sudah ada, mau lewat mana, gang apa, gang apa. Orang yang bisa sampai di sini adalah orang-orang yang bukan sekedar membaca peta. Bukan sekedar mendengarkan arahan, tetapi adalah orang-orang yang memang mempunyai niat, kemudian memperjuangkan niat itu sehingga pagi hari ini para upasaka-upasika sekalian bisa melakukan puja bersama. Jadi bukan sekedar membaca peta, mendengarkan arahan, tetapi benar-benar mengusahakan, memperjuangkan. Inilah gambaran engkau sendiri yang harus memperjuangkan. Kemampuan itu bisa muncul, bisa bertumbuh, bisa berkembang kalau diri sendiri punya upaya untuk mengarahkan. Kalau tidak punya, ya sulit. Seperti gambaran tadi.
Ya. Dhamma ini luar biasa. Dhamma yang ditemukan, yang ditunjukkan, yang dibabarkan oleh sang guru ini luar biasa. Tetapi kalau sekedar dibaca, kalau sekedar didengar, tanpa ada upaya untuk mempraktekkan, kemampuan itu tidak berkembang. Potensi itu tidak berkembang. Kualitas itu tidak tumbuh dalam diri kita. Tata-gata hanya mengkondisikan. Para guru hanya mengkondisikan. Kita sendiri yang harus berjuang. Kita sendiri yang harus berupaya. Ya, seringkali Dhamma itu diibaratkan seperti rakit. Rakitnya sudah ada. Ya. Untuk menyeberang, ya kita menggunakan rakit itu untuk menyeberang. Kalau rakit itu hanya dilihat-lihat, hanya untuk numpang foto, maka Anda tidak bisa nyebrang. Rakit itu harus dikayuh, didayung, diarahkan sampai ke seberang. Baru kemudian kita mencapai seberang. Nah, Dhamma yang diibaratkan seperti rakit ini, Bapak sekalian, sama. Kemampuan bisa bertumbuh, bisa berkembang, kualitas itu bisa bertumbuh, bisa berkembang dalam kehidupan kita, kalau kita berupaya. Ya, 1 bulan yang lalu ada orang yang hilang sama saya. Bante, saya udah naik kelas belum? Apa dimaksud orang ini dengan naik kelas? Orang ini berjumpa dengan saya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Orang itu, ya, orang yang bilang, apakah saya sudah naik kelas? Ya, artinya membandingkan 5 tahun lalu saat terkoyak batinnya, saat terluka batinnya, kemudian sampai tahun kelima. Saya cuma bilang, ya, menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Menurut, ya, orang tanya ibu, ya, menurut ibu kira-kira sudah naik kelas belum? Bagaimana cara membandingkannya, Bante? 5 tahun yang lalu seperti apa? Bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana menghadapi kehidupannya? Bandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Baru ibu itu menjawab, sepertinya ada perubahan, Bante. Walaupun belum sempurna. Walaupun belum sesuai dengan harapan. Ini yang namanya naik kelas. Artinya ada perubahan dalam kehidupannya. Cara berpikir menghadapi kehidupan. Nah, dulu terkoyak, luka, ya, nangis-nangis misalnya. Telah mengenal Dhamma, mempraktekannya, tidak seperti waktu awal belum mengenal Dhamma. Artinya ada perubahan. Grade-nya naik, kelasnya naik.
Siapa yang tahu? Ya diri kita. Saya nggak tahu. Ya kan? Karena ya, saya kan tidak sehari-hari bersama orang ini. Yang tahu siapa? Ya orang ini. Ya, demikian pula ibu sekalian, kalau mau tahu sudah naik kelas belum selama jadi umat Buddha? Yang tahu siapa? Anda sendiri. Para upasaka sendiri. Dulu berarti apa? Sekarang bagaimana? Ya kan? Ya Bante dulu meditasi waktu awal itu 5 menit, sekarang berapa? 6 menit. Yo naik kelas, tapi ya kurang sepadan. Masa 20 tahun kenal meditasi 6 menit terus itu. Tanya begitu. Ya Bante, saya udah 30 tahun menjadi Buddhis, pernah hatha sila tidak? Tidak pernah. Ini berarti tidak naik kelas. Ya. Yang naik kelas itu ya ada perubahan-perubahan dalam kehidupan. Praktek-prakteknya lebih apa? Ya. Lebih apa? Lebih tinggi. Sehingga perubahannya pun juga besar. Nah, berkaitan dengan kemampuan menghadapi kehidupan buat sekalian, kemampuan seperti apa sih yang harus kita kembangkan dalam diri kita? Dalam indriya waga itu ada beberapa faktor dhamma, ada yang bisa menguatkan kita untuk menghadapi kehidupan. Yang pertama itu satindriya. Satindriya adalah kemampuan karena tumbuhnya keyakinan. Ya. Satindriya, kemampuan karena tumbuhnya keyakinan. Nah, kehidupan ini buat sekalian, ya para upasaka sekalian, dibutuhkan yang namanya sadda, dibutuhkan yang namanya keyakinan. Supaya apa? Supaya tidak ragu, ya. Supaya ada kemantapan hati. Supaya tidak ragu, supaya ada kemantapan hati. Sadda ini pondasi. Kalau ibu sekalian mau praktek dhamma, tidak ada dasar keyakinan, sulit. Nah, kayak tadi hujan misalnya, ya, cuacanya kurang bersahabat bisa pagi-pagi. Kalau orang tidak punya keyakinan, tidak akan sampai di sini. Ya. Anda punya keyakinan, tidak ragu untuk datang ke sini. Maka keyakinan itu penting. Nah, dalam menghadapi kehidupan ini dibutuhkan yang namanya keyakinan. Ya. Sadda itu menjadi faktor penting untuk menghadapi keyakinan, untuk menghadapi kehidupan. Jadi keyakinan menjadi faktor penting untuk menghadapi kehidupan buat sekalian. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada sadda, biasanya yang muncul adalah keraguan, banyak ragunya. Ya. Orang yang ragu itu tidak punya keberanian menghadapi kehidupan. Saya bisa enggak ya? Nah, jadi saya bisa enggak ya? Gitu. Jadi kenapa? Keraguan-raguannya kuat. Jadi orang yang punya keyakinan itu harus punya keberanian. Ya. Yang namanya sudah hidup dalam kehidupan ini, ya resikonya apa? Ya menghadapi permasalahan kehidupan. Kalau tidak mau menghadapi masalah kehidupan, ya tidak usah lahir. Ya. Tidak usah lahir. Begitu kita dilahirkan dalam kehidupan ini,
Mau tidak mau kita harus berhadapan dengan resiko kehidupan. Nah, itu dibutuhkan yang namanya keberanian. Nah, keberanian itu bisa muncul, bisa ada kalau punya keyakinan. Sebagai umat Buddha, sada yang harus dimunculkan ya pada tiratana. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tiratana itu bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan buat sekalian. Melihat tiratana itu bukan sekedar melihat simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol dalam Buddha Sasana. Jika buat sekalian masuk dalam masalah, itu bukan sekedar melihat patungnya. Wah, patungnya bagus ya, ini dari mana ya? Nah, bukan sekedar itu. Kadang-kadang orang itu ke wihara cuma mengagumi patungnya. Ya kan? Patung ini adalah simbolik. Mau versi Sri Lanka, Thailand, Jepang, Borobudur dan sebagainya, itu simbolik. Yang kita lihat apa toh? Yang kita lihat adalah sifat-sifat dari tiratana. Buddha ratana, Dhamma ratana, dan Sangha ratana. Itu yang kita lihat. Bukan mengagumi patungnya, bukan sekedar mengagumi wiharanya, tetapi bagaimana kita mengagumi tiratana itu melalui sifat-sifatnya. Ini akan mendorong keyakinan dan tumbuh, Ibu sekalian. Ya. Keyakinan itu akan berkembang. Ya, jadi keyakinan itu menjadi faktor penting supaya kita tidak ragu menghadapi kehidupan. Faktor yang kedua, ya, kemampuan yang harus dikembangkan adalah wirindriya. Ya. Kemampuan karena semangat itu tumbuh berkembang. Kali ada pertanyaan, Bante saya kehilangan semangat, kehilangan gairah menghadapi kehidupan. Faktor semangat menjadi faktor penting untuk menghadapi kehidupan. Kalau orang sudah ada kehilangan semangat, udah tidak ada daya juang. Apalagi daya tahan, daya juang aja tidak ada. Maka wirya itu perlu ditumbuhkan. Ya. Maka kalau bagaimana memunculkan wirya kembali, ya, selalu mengatakan, ya, dalam kehidupan ini semangat bisa redup, tapi jangan sampai padam. Karena udah padam, udah itu sudah mengarah kepada keputusasaan hidup. Kalau hidup ini sudah putus asa, bagaimana mencapai tujuan? Bagaimana menghadapi permasalahan kehidupan? Maka dibutuhkan yang namanya wirya, wirindriya, kemampuan karena semangat. Ya. Coba kalau ibu, bapak, ya, kehilangan semangat, ya, hari-hari apa? Hari-hari hanya murung, kusut, ya, ya. Pernah nggak semangat kan? Kusut, ya, murung, ya. Nah, kalau bahasa anak sekarang ada mager, malas gerak kan? Nah, kalau tidak ada semangat kan seperti itu, ya. Jadi semangat itu harus tumbuhkan, munculkan. Nah, semangat selalu diambangkan seperti api, berkobar-kobar. Ya. Jadi dibutuhkan yang namanya semangat. Ya. Jadi harus semangat. Ya, menghadapi kehidupan, sulitnya seperti apa, ya, masalahnya besar atau kecil, kalau ada semangat, saya yakin kita akan mampu menghadapinya. Jadi, nah,
Kembali pada tujuan awal. Ketika kita orang semangat, saya tujuannya mau menjadi lebih baik. Kalau meditasinya nggak semangat, berbuat baiknya nggak semangat, saya mau jadi apa ini? Nah, tujuan saya berbuat baik, tujuan saya ke wihara, tujuan saya melakukan yang bermanfaat kehidupan saya kan untuk lebih baik. Nah, kembalikan pada tujuan awal itu. Ketika kembali pada tujuan awal, semangatnya akan tumbuh lagi. Ya, yang tadinya redup akan terang lagi. Nah, tuh. Yang ketiga, samadindriya. Ya. Samadindriya itu kemampuan karena kita punya ketenangan. Ya, punya ketenangan. Ketenangan itu ya orang ketika terbiasa untuk fokus, ya, fokus, melatih ketenangan melalui samadhi. Samadhi itu akan membuat kita menjadi tenang. Orang yang tenang tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak mudah khawatir, ya, tidak bingung menghadapi kehidupan. Coba ketika ibu sekalian cemas, khawatir, ya, bingung, apa yang terjadi? Menjadi tidak fokus, ya, ketika menghadapi kehidupan. Bahkan bisa larut. Bahkan yang muncul adalah emosi, ya, marah, jengkel, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak punya ketenangan. Pengendalian dirinya menjadi runtuh. Kalau orang sudah tidak terkendali, bahaya. Ya. Oleh karena itu butuh yang namanya ketenangan. Bagaimana supaya terbiasa tenang? Bersamadilah. Ya. Samadhi adalah konsentrasi, fokus, ya. Nah, udah pada naik kelas belum samadhinya? Nah, dilihat masing-masing, ya. Nah, masing-masing. Ya, Bante dulu waktu mengenal agama Buddha sebulan sekali meditasi. Sekarang masih tetap stagnan itu namanya. Ya, ya bertambah. Bukan sekedar durasinya, bukan sekedar kontinuitasnya, tetapi setelah meditasi itu ada perubahan tidak gitu loh. Nah, dulu ada orang tuh bangga, Bante saya sudah duduk 3 jam tanpa bergerak. Ngapain tanpa bergerak? Nah, setelah duduk dapat apa? Nah, akhirnya saya tes, ternyata ketenangannya itu belum ada, malah emosi, marah. Wah, itu berarti belum naik kelas itu. Baru durasinya aja tinggi, ya. Bisa duduk 3 jam bangga. Bukan itu, ya. Orang meditasi, orang bersamadhi itu hasilnya apa? Setelah samadhi itu perubahannya apa? Lebih tenang tidak? Ya. Samadhi duduk 3 jam 1 hari, bahkan 10 jam, tapi emosinya tidak terkendali, tidak ada perubahan-perubahan, berarti sekedar duduk itu. Tidak tahu duduknya ngalamun atau apa, ngayal. Nah, jadi ini yang namanya naik kelas. Nah, ketika orang teringat samadhi, ketenangannya menjadi kuat, ya, pengendalian dirinya menjadi kuat, inilah yang saya katakan perubahan dalam samadhi. Ini yang dicari, bukan sekedar durasinya, bukan sekedar sering-seringnya. Ada orang bangga, Bante saya sudah 10 kali vipassana. Dapatnya apa? Itu yang penting. Bukan 10 kalinya vipassana, tetapi ketika sudah vipassana itu ada perubahan apa? Itu yang penting. Ya, kadang-kadang kan orang bangga dengan apa yang sudah dilakukan, tetapi tidak ada perubahan. Itu samadindriya. Yang terakhir, panyindriya. Ya, panyindriya. Kemampuan karena mengembangkan panya. Ya, karena adanya panya. Apa itu panya? Panya itu kebijaksanaan. Ya.
Kebijaksanaan itu bisa dikembangkan melalui 3. Ya. Sutta Mayapanya. Ya. Sutta Mayapanya itu mengembangkan kebijaksanaan dengan apa? Melalui belajar, ya kan? Nah, sering-sering ada kelas dhamma, ya kan? Kelas dhamma, kursus dhamma, ada abhidhamma, ada bedah sutta, banyak sekali saya lihat itu di masyarakat. Itu Sutta Mayapanya, sehingga punya pengetahuan tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang bermanfaat. Ya, Sutta Mayapanya. Kemudian yang kedua adalah Cinta Mayapanya, mengembangkan panya melalui perenungan, ya kan? Nah, dalam Abhinha Pacawakana itu kan ada perenungan tentang, oh aku wajar mengalami usia tua, ya kan? Oh aku akan wajar menderita sakit, aku wajar mengalami kematian, oh sesuatu itu anicca, berubah. Nah ini perenungan, ya. Merenungkan Dhamma, ini Cinta Mayapanya. Kita menjadi tahu, oh iya saya bisa tua, ya. Saya bisa sakit. Jadi ketika tahu, oh iya memang saya bisa tua. Nah yang paling mujarab ya Bhawana Mayapanya. Mengembangkan panya melalui Vipassana Bhavana, sehingga betul-betul kita menembus, ya, mempunyai pengalaman tentang corak kehidupan ini, bahwa hidup ini anicca, dukkha, dan anatta. Ya. Nah, manfaatnya apa ketika kita mengembangkan panya? Ketika seorang mengembangkan panya, mengerti, memahami tentang hakikat kehidupan. Ketika orang itu mengerti, memahami tentang hakikat kehidupan, dia akan menjadi bijak ketika harus berhadapan dengan perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Kadang-kadang orang punya ekspektasi, ya, hidup ini harus begini, begini, begini. Nah, semuanya ideal. Nah, kemarin bincang-bincang dengan berapa orang juga tentang idealisme. Saya bilang, Anda boleh idealis, tetapi Anda harus mengiringnya dengan panya. Ya. Orang ideal itu kan semuanya harus begini, begini, begini. Begitu tidak tersampaikan, tidak terwujud, kecewa. Kok begini ya? Ya kan? Ada orang yang ideal berbuat baik. Ya kata Bante, kata para guru, ketika kita sudah menabur, nanti memetik. Gitu. Wah, idealisme tinggi kan? Saya udah menabur, Bante, menabur, kok nggak memetik-metik? Nah, protes, kecewa, ya kan? Maka panya ini untuk mengiringi, gitu loh, mengiringi, gitu loh. Bante, saya sudah aktif ke wihara, sosialnya tinggi dan sebagainya, tetapi kenapa masih ada kesulitan dalam hidup saya? Ini kan orang idealis akan menjadi kecewa, sakit hati. Nah, panya ini menjadi pendamping. Ya, panya ini menjadi pendamping yang mengiringi. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, kok masih ada kesulitan? Wah, ya wajar. Kehidupan saya kan bukan kehidupan sekarang saja, tapi juga ada kehidupan lampau. Oh, lagi bayar utang, gitu. Ini orang punya panya, ya kan? Orang yang punya panya. Nah, panya itu tujuannya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak berhenti berjuang. Ya. Ketika seorang sudah berhenti berjuang, ya peluangnya menjadi kecil, bahkan tidak ada. Inilah 4 kemampuan yang harus dikembangkan dalam kehidupan kita. Ya. Satindriya, kemampuan karena mengembangkan keyakinan. Ya. Kemudian, ya, Wirindriya, kemampuan karena mengembangkan semangat. Yang ketiga, ya, Samadindriya, kemampuan karena mengembangkan ketenangan dalam batin kita. Dan Panyindriya, kemampuan karena mengembangkan panya.
kebijaksanaan. Ini bukan sekadar didengar, bukan sekadar diketahui, tetapi berupaya untuk mempraktekkan. Baru kemampuan itu akan muncul. Baru kemampuan itu akan kita rasakan manfaatnya. Kalau cuma didengar, nah, ya misalnya kalau misalnya dites, nanti saya ngetes, misalnya tes itu, ada 4 kemampuan yang saya terangkan tadi, ada 4 Bante, nah, itu baru suta, ya, suta, baru mendengar. Ya. Ya, jadi mendengar. Kita harus sampai yang namanya penembusan. Penembusan itu ya ketika kita sudah memahami, ya kan? Nah, misalnya tentang jerat damomi, ya. Nah, sering nggak bincang-bincang, oh Bante saya udah nggak sekencang dulu larinya, naik tangga sudah ngos-ngosan. Saya selalu bilang menua, nah, menua. Sadar bahwa kita sudah tua gitu loh. Jangan kemudian, ya. Kemampuannya nggak ada, naik tangganya kayak anak remaja, wah ya nanti langsung putus itu napasnya. Jadi kita harus menyadari juga, itu, menyadari. Ya keinginannya besar, ya kan? Ya umur 50 tahun maunya kayak seperti 17 tahun misalnya, ya maunya seperti itu enggak bisa. Namanya perubahan enggak bisa kita tolak, ya kan? Kita hanya bisa, ya. Hanya bisa menjaga, ya kan? Kita ada bisa menjaga tubuhnya tetap seger bagaimana, tetap kuat bagaimana. Dengan cara apa? Makanannya, kan gitu. Ya, asupannya, ya kan? Kecantikan juga bisa dijaga dengan perawatan, kan gitu. Tetapi yang namanya menua itu tidak terelakkan, ya kan? Tidak terelakkan. Maka nah, ketika kita memahami ini menjadi tidak kecewa, ya. Kita menjadi tidak gusar. Nah, kalau 4 kemampuan itu tadi dikembangkan, kita tidak mudah gusar menghadapi kehidupan ini. Kita tidak akan mudah mengeluh, berontak menghadapi kehidupan ini. Tetapi akan menjadi orang yang kuat, tegar, bijak menghadapi kehidupan ini. Nah, 4 kemampuan yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Semoga 4 faktor ini bisa menjadi perenungan buat para upasaka upasika dan dikembangkan dalam kehidupannya masing-masing, sehingga dalam kehidupannya menjadi kuat, tegar, dan bijak. Semoga Tiratana melindungi, Sabbe Sata Bawan Wisata, semoga semua makhluk berbahagia.